Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku,
Selidikilah batinku dan hatiku, karena mataku tertuju kepada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran. Sebab siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Marilah kita doakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging, tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa bersama. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur nomor 487 dinyanyikan dua bait. Dunia
bersabda, "Kalian yang haus, datanglah ke sumber air, dan kalian yang tak mampu membayar, mari datanglah dan minumlah dengan gembira." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita siapkan batin kita untuk Ekaristi pada sore hari ini. Kita bersyukur atas kehidupan, atas keselamatan yang masih Allah berikan kepada kita semua. Mari kita bawa serta saudara-saudari kita, juga mereka yang pada kesempatan ini merindukan untuk merayakan Ekaristi bersama dengan kita. Kita hening sejenak, kita mohon pengampunan atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawat Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. 339. Saudara-saudari, mari kita sampaikan intensi kita masing-masing. Ya Tuhan, kebaikan-Mu mengalir pada hati yang terbuka dan percaya. Bimbinglah dan bermuaralah dalam kemah hati kami, agar kasih dan kebaikan-Mu dapat tumbuh subur dalam hidup kami. Semoga hidup kami menjadi penyalur berkat bagi sesama, makin berkenan di hadapan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup bersama Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Saya melihat air mengalir dari dalam bait suci. Kemana saja air itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Pembacaan dari nubuat Yesaya. Kata Nabi, seorang malaikat membawa aku ke pintu bait Allah. Dan sungguh, ada air keluar dari bawah amba pintu bait suci, dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur.
Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci. Setelah selatan mesbah, lalu malaikat itu menuntun aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku keliling dari luar menuju gerbang yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Lalu malaikat itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1.000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1.000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1.000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1.000 hasta, dan sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, "Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia?" Kemudian ia membawa aku kembali menyusuri tepi sungai itu dalam perjalanan pulang. Sungguh, sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Malaikat itu berkata kepadaku, "Sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin." Maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeripaan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut itu di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana akan hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buah, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, Tuhan semesta alam menyertai kita. Tuhan semesta alam menyertai kita. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goyang di dalam laut. Refren, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Refren, Tuhan semesta alam menyertai kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku,
ya Allah, berilah aku sukacita karena keselamatanmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Serambinya ada 5 dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk di dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Ada juga di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang-orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang di tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia di dalam bait Allah, Yesus lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Selamat sore Romo. Semoga sehat semuanya. Amin. 38 tahun itu hampir seumuran Romo. Bukan waktu yang singkat itu. Kita tidak bisa bayangkan kalau dia itu lumpuhnya misalnya umur 20 saja, itu sudah umur berapa? 38 tahun hanya berbaring di pinggir kolam, dan mungkin dia sendiri tidak bisa, mungkin hanya bisa merangkak ya. Tetapi kan seperti yang tertulis dalam Injil ini aturannya, kalau mau sembuh siapa yang duluan, jadi dulu-duluan, pasti terlambat. Lalu ungkapan yang bagi saya sangat mengesan itu ketika dia mengatakan begini, "Tidak ada seorang pun yang mau menurunkan saya ke kolam." Gitu. Ketika saya merenungkan ini seperti kaget saya, tertampar. Artinya masa sih nggak ada seorang pun yang mau menolong gitu.
sedemikian sibukkah mereka itu kan, atau sedemikian tidak pedulinya terhadap si lumpuh ini gitu. Tetapi ini juga menjadi permenungan bagi saya, bagi kita semua. Saya kira jeritan hati orang ini yang dengan ungkapan singkat, tidak ada orang yang mau menolong saya memasukkan saya ke kolam itu, seperti mungkin juga sebenarnya ada banyak jeritan orang-orang di sekitar kita itu loh yang juga mengatakan demikian. Mungkin bukan hanya setahun, 2 tahun, tetapi sudah ada orang yang puluhan tahun tidak pernah didoakan, tidak pernah disapa, tidak pernah dikunjungi. Mungkin selama ini sedang sakit, itu tidak bisa minta, tidak bisa ngomong apa-apa, hanya nunggu belas kasihan. Dan saya kira bisa jadi justru mereka juga orang-orang yang paling dekat dengan kita dan tidak kita hiraukan. Bahkan bisa jadi keluarga kita gitu, atau orang yang satu komunitas dengan kita. Maka ini juga menyadarkan kita, apakah kita juga sudah peduli dengan mereka. Setidaknya kita menyapa, mendoakan, membawa dalam keprihatinan kita. Lebih-lebih kalau kita mau ikut serta terlibat untuk membantu meringankan mereka. Tetapi juga yang kedua, saya melihat hati Yesus itu selalu begitu. Ketika dia melihat sesuatu yang tidak beres itu, dia langsung tahu dia. Dan dicatat dalam Injil juga dengan sangat jelas. Yesus bicara dengan si lumpuh itu dan mengatakan, karena dia tahu kondisi orang itu sudah sekian lama tidak ada yang menolong. Dan saya kira ini juga menjadi peneguhan bagi kita. Yesus itu tahu kok pergulatan iman kita, pergulatan hidup kita. Dan saya kira juga memperhatikan. Hanya mungkin kadang-kadang kita yang tidak sadar akan kehadiran Yesus. Lalu yang ketiga, menarik kalau kita juga bisa terapkan dalam kehidupan kita. Berarti yang namanya kesabaran dan kesetiaan dalam menunggu itu memang diperlukan untuk sampai bisa menghayati dan menerima rahmat yang akhirnya Allah berikan dalam diri kita. Kadang-kadang kita menjadi pribadi yang tidak sabar. Seperti selama ini aja lah, hanya diminta nunggu di rumah saja mungkin kita tidak sabar, tidak enak itu, atau tidak suka, tidak tahu resiko yang akan kita hadapi. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita bawa seluruh kehidupan kita mohon ampun karena seringkali kita juga tidak peka, tidak peduli dengan orang-orang sekitar kita. Tetapi mari kita juga bawa serta orang-orang yang sekarang ini membutuhkan sapaan dari kita, doa-doa kita, terutama mereka yang lemah, yang miskin, yang sakit. Kita bawa dalam Ekaristi pada kesempatan ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Mari kita persembahkan hidup kita bersama kurban Yesus di altar. Lagu persembahan nomor 384.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami terima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah dari pohon anggur dan dari usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan umat-Mu dalam rupa roti dan anggur ini. Semoga menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kehadirat-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak Dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi keselamatan kami para putramu, Engkau telah menganugerahkan masa penuh rahmat ini. Kami Engkau tolong melepaskan diri dari keinginan dan nafsu tak teratur, serta memulihkan kemurnian hati, supaya di tengah kesibukan duniawi kami tetap mengutamakan panggilan surgawi. Dari sebab itu kami memuji Engkau bersama para kudus dan semua malaikat yang tak henti-hentinya bernyanyi. 385. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Hinggalah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan di Kau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan datangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Raja yang mulia dan berkuasa untuk selamanya. Tuhan Yesus Kristus Engkau bersabda kepada para rasul,
Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Maka janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu. Dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Kaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh. Anak domba Allah, Dia menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Dia menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah. Dia menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Amin. Kristus. Amin. Kristus. Kristus. Amin. Kristus. Kristus. Amin. Mari kita bersatu dengan saudara-saudari kita yang ada di rumah. Kita doakan doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tidak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Seolah-olah Engkau telah datang, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau bersabda, Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Maka ampunilah kami jika sepanjang hari ini ada iri maupun sikap antipati terhadap sesama, agar malam ini kami dapat mengalami damai-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami yang hidup bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah, kita diutus. Amin. Lagu penutup puji syukur nomor 695 dinyanyikan 2 bait. Hati Yesus yang Maha Kudus, kasihanilah kami. Hati Bunda Maria yang tak bernoda, Doakanlah kami. Santo Yosef pelindung kami, Doakanlah kami. Santo Pius ke-10, Doakanlah kami. Beato Yohanes Maria dari Salib, Doakanlah kami. Pater Leo Deon, doakanlah kami.